Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Immanuel Santo Yakobus. Renungan harian hari ini diambil sesuai dengan kalender liturgi, yaitu di Injil Matius 26 ayat 14 sampai 25. Seperti biasa Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu untuk membaca perikop ini secara lengkap sebelum meneruskan renungan pada pagi hari ini. Ayat firman yang akan saya bacakan yaitu di Matius 26 ayat 14 sampai 15. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yudas Iskariot, Bapak Ibu, saya yakin semua mengetahui siapa Yudas Iskariot karena dia merupakan salah satu tokoh terkenal dalam Alkitab. Namun sayang Bapak Ibu, terkenal dalam arti yang buruk. Karena Yudas Iskariot terkenal sebagai si pengkhianat yang menjual Yesus. Yudas Iskariot adalah tokoh yang sangat dekat dengan Yesus. Dia selalu bersama-sama dengan Yesus, tinggal dengan Yesus. Dia juga makan selalu dengan Yesus. Dia juga selalu pergi bersama-sama dengan Yesus. Dia bahkan setiap hari mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Bahkan bisa dibilang seluruh hidupnya setelah bertemu Yesus, dia selalu bersama-sama dengan Yesus. Ini apa artinya Bapak Ibu? Artinya, jika orang seperti Yudas bisa jatuh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan mungkin kita juga sudah terjun ke pelayanan, kita pun dapat dihampiri dengan godaan ataupun cobaan yang sama. Lalu apa alasannya sehingga Yudas mendapatkan godaan atau cobaan ini? Yaitu ada dalam ayat yang baru saja saya bacakan. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Ini adalah kalimat yang Yudas sampaikan ke imam-imam kepala. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Dengan kata lain, Yudas mengatakan, apa untungnya bagiku? Apa keuntungannya untukku? Ini adalah bibit Yudas. Bibit di mana ia selalu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Jika kita beribadah hanya dengan motivasi untuk mencari keuntungan, ini adalah bibit Yudas yang sudah ada dalam diri kita. Mungkin kita mengatakan, oh saya tidak mungkin menjual Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, untuk sesuatu menjadi besar, itu dimulai dari bibit yang kecil. Jika bibit Yudas ini, sekecil apapun, ada dalam diri kita, maka bibit ini pun suatu saat akan menjadi besar. Karena seperti Yudas Bapak Ibu, yang dia beri makan adalah nafsunya. Kalau kita membaca dari kalender liturgi hari Senin kemarin, kita akan melihat di waktu Maria, saudara Lazarus, meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya, dia mengatakan, minyaknya mahal, lebih baik disumbangkan kepada orang miskin. Tapi sebenarnya itu semua adalah alasan Bapak Ibu, karena dia adalah pemegang kas. Dan uang yang dalam kas ini adalah uang yang selalu dia curi. Sehingga di Injil Yohanes dikatakan, di Yohanes 12 ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Sangat jelas, inilah yang dia beri makan, nafsu yang berhubungan dengan harta. Dia sangat menyukai harta, dan nafsu ini yang selalu diberi makan. Mungkin saya tidak perlu memberikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mencari keuntungan seperti menjual nama Tuhan untuk kepentingan mendapatkan
harta ataupun materi. Saya tidak perlu memberikan contoh yang ekstrim seperti itu, Bapak Ibu. Dalam hal berdoa saja, sudahkah kita memperhatikan kepentingan orang lain? Apakah sekedar kita berdoa untuk memenuhi keinginan yang menjadi nafsu kita, keinginan nafsu-nafsu kita yang kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa kita? Pernahkah kita berdoa untuk orang lain? Pernahkah kita berdoa untuk saudara kita yang membutuhkan? Pernahkah kita berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit? Sudahkah kita berdoa sebagai komunikasi dua arah kepada Tuhan? Apakah semuanya? Apakah doa itu hanya untuk diri kita? Semua untuk keuntungan pribadi kita? Jika itu yang menjadi salah satu alasan kita berdoa, Bapak Ibu, ini adalah bibit Yudas yang sudah ada dalam diri kita. Bertobatlah, Bapak Ibu. Demikian juga saya. Jika ada bibit Yudas ini, kita harus kikis. Bahkan kalau perlu kita buang. Karena tujuan kita beribadah, Bapak Ibu, bukan untuk diri kita sendiri. Sebentar lagi kita akan ada dalam hari Jumat Agung. Di sanalah Tuhan Yesus berkorban, memberikan dirinya sehabis-habisnya. Ini adalah Tuhan yang kita ikuti. Dia memberikan dirinya sehabis-habisnya untuk semua orang. Bukan untuk satu orang saja, tapi untuk semua orang. Jika kita mau mengikis bibit Yudas ini dalam diri kita, mari, biarlah keselamatan ini bukan untuk diri kita sendiri. Mari kita bagikan, mari kita sampaikan, kita ajak semua orang untuk mendapatkan keselamatan yang sama. Biarlah bibit Yudas ini tidak ada dalam diri kita. Keselamatan jiwa kita sendiri itu penting, Bapak Ibu. Tetapi mari kita ingat rencana Allah, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Bukan cuma satu jiwa, tapi jiwa-jiwa. Biarlah tindakan kita, kegiatan dalam kerohanian kita, bukan hanya untuk mementingkan diri kita, tapi juga keselamatan semua orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, syukur terima kasih atas firman-Mu. Semoga dengan benih firman ini kami mampu untuk mengikis bibit-bibit Yudas sekecil apapun yang ada dalam diri kami, sehingga kami menjadi serupa seperti putra-Mu yang terkasih, yang mencurahkan hidupnya sehabis-habisnya untuk semua orang. Biarlah semangat yang sama ini, ya Bapa, kami miliki. Terima kasih. Kami berdoa hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Saya Vincent Chua dari PDKK Immanuel. Jangan lupa saksikan terus setiap pagi Renungan Harian Immanuel Santo Yakobus. Jadilah orang-orang yang dimenangkan. God bless you all. Ku datang dalam hadirat-Mu, berserah penuh pada kehendak-Mu. Karya salib-Mu yang selamatkanku, menerimaku dan memulihkanku. Ku datang dalam hadirat-Mu, berserah penuh pada kehendak-Mu. Karya salib-Mu
jadikanku serupa denganmu. Kuasamu murnikan jiwaku, kuasamu sucikan tubuhku, kuasamu menghidupkan rohku, jadikanku emas, memuliakan namamu. Ku datang dalam hadiratmu, berserah penuh pada kehendakmu. Karya salibmu yang selamatkanku, menerimaku dan memulihkanku. Kuasamu murnikan hatiku, kuasamu sucikan pikirku, kuasamu jaga ucapanku, jadikanku serupa denganmu. Kuasamu murnikan jiwaku, kuasamu sucikan tubuhku, kuasamu menghidupkan rohku, jadikanku emas, memuliakan namamu. Kuasamu murnikan hatiku, kuasamu sucikan pikirku, dan kuasamu jaga